Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buat karya dari Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, an-nashatu al-ashkariyu ba'da hadhil ghazwah. Aktivitas militer setelah perang menumpas Yahudi Bani Quraidah. Aktivitas pertama, Maqtalu Salami ibni Abil Huqaiqi, yaitu kisah terbunuhnya musuh Islam Yahudi yang bernama Salam bin Abi al-Huqaiq. Wa kunyatuhu, nama akrabnya atau nama panggilannya Abu Rafi. Min akbari jurmihi al-Yahud alladzina hajjabu al-ahzaba didal muslimin. Abu Rafi ini salah satu penjahat perang dari seorang Yahudi yang memusuhi kaum muslimin, dan dia punya andil besar dalam mengumpulkan 10.000 tentara kafir untuk menyerang Madinah. Wa a'anuhum bil mali wal amwali al katsirati. Abu Rafi ini tokoh Yahudi yang membantu logistik, membantu dengan hartanya kepada 10.000 tentara kafir yang menyerang Madinah. Wa kana yu'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini juga sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragal muslimuna min amri Quraidah, setelah kaum muslimin mengalahkan Yahudi Bani Quraidah, warga Madinah yang melakukan pengkhianatan kepada negara Islam, ista'dana al-Khazraju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi. Kaum muslimin dari suku Khazraj Madinah meminta izin kepada pimpinan
negeri Islam, yaitu Rasulullah SAW. Untuk apa minta izin? Untuk membunuh penjahat perang yang bernama Abu Rafi, tokoh Yahudi yang ikut mengumpulkan dan membiayai 10.000 tentara kafir. Kira-kira kalau dikontekstualisasi di zaman sekarang, siapa kira-kira penjahat perang sekarang ini? Ya kurang lebih Perdana Menteri Israel, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Yahudi dahulu dengan sekarang sama saja kan, sama-sama penjahat perang. 10.000 dikumpulkan untuk melakukan genosida terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah, ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabat. Sebelumnya wa kana qatlu Ka'bi ibni al-Ashraf, tokoh Yahudi sebelumnya yang juga membantu mengumpulkan 10.000 tentara kafir dan memprovokasi Yahudi Bani Quraidah untuk berkhianat kepada negeri Islam. Siapa? Ka'ab bin al-Ashraf, yang kemudian dijatuhi hukuman penggal ya, atas perintah Rasulullah SAW. Yang mengeksekusi adalah sahabat dari suku Aus. Jadi Madinah itu dua suku terbesar adalah Aus dan Khazraj. Suku Aus berhasil membunuh seorang tokoh Yahudi penjahat perang yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Faragibatil Khazraju fi ikhraji fadilatin misla fadilatihim. Suku Khazraj ingin mendapatkan keutamaan yang sama. Wah, ya para sahabat dari suku Aus harum namanya karena berhasil membunuh penjahat perang dari Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Suku Khazraj juga ingin mendapatkan keutamaan yang sama. Kebetulan masih ada satu lagi tokoh Yahudi yang belum dieksekusi, yang bernama Abu Rafi tadi ya, yang nama aslinya Salam bin Abi Hukaik. Falidzalika asra'u ila hadzal istidhani. Mereka segera minta izin kepada Rasulullah SAW, membentuk agen rahasia. Ya, James Bond itu belum ada apa-apanya ya. Ini benar-benar sungguhan ini. Kalau James Bond kan fiktif ya, cuma film saja. Kalau ini benar-benar kisah nyata. Ya. Wa adina Rasulullah SAW fi qatlihi, Rasulullah memberikan izin, silahkan susun rencana sebaik mungkin, buat agen rahasia untuk membunuh penjahat perang yang bernama Abu Rafi, seorang Yahudi. Tapi Rasulullah berpesan, wa naha an qatlin nisa'i wasibyan. Nanti dalam kondisi situasi apapun untuk membunuh seorang penjahat perang dari Yahudi yang bernama Abu Rafi, tolong jangan sampai kalian membunuh para wanita dan anak-anak. Nah, ini etika Islam di dalam berperang. Berbeda dengan orang kafir, orang-orang Yahudi yang ada di Israel sana, di perbatasan Palestina, yang mereka membunuh anak-anak dan wanita. Islam tidak demikian. Wa kharajat mafrajatun kiwamuha khamsatu rijalin. Berangkatlah 5 agen rahasia dari suku Khazraj. Kulluhum min bani Salimata minal Khazraj.
Salamata, ya, dari Bani Salamah. Suku Khazraj itu suku besar. Salah satu di antaranya ada keluarga Bani Salamah. Qaiduhum Abdullahi ibnu Atiq. Agen rahasia jumlahnya 5 orang. Targetnya siapa tadi? Membunuh penjahat perang Yahudi yang bernama Abu Rafi. Dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Atiq. Jadi Atiq itu nama laki-laki. Sampai Indonesia jadi perempuan. Tetangga saya, ya, satu kelas SD namanya Atiq, perempuan, Bu Atiq. Entah dari mana nih nirunya ya. Jadi Atiq itu nama laki-laki. Kharajat hadhil mafrajatu wa tajahat nahwa Khaybar. 5 agen rahasia ini pergi menuju Khaybar, tempat di mana Abu Rafi bertempat tinggal. Id kana hunaka hisnu Abi Rafi falamma danau minhu wa qad gharabatis syamsu wa rahan nasu bisarhihim. Sampai mendekati rumahnya Abu Rafi. Abu Rafi ini orang kaya, tajir melintir, ya, seorang crazy rich, ya. Rumahnya itu ada bentengnya. Itu ciri-ciri orang kaya. Ada bentengnya, pintunya berlapis-lapis. Ya. Sampai mendekati malam, ketika orang-orang sudah pulang membawa ternak mereka. Kalau kata orang Sunda, sudah ngabuburit ya. Ya. Qala Abdullah ibnu Atiq li ashabi, ijlisu makanakum fa inni muntaliqun wa mutalattifun li bawabi la'alli an adkhula fa aqbala hatta dana minal babi summa tanaqa'a bi syai'in ka'annahu yaqdi hajatahu. Abdullah bin Atiq memberi isyarat kepada teman-temannya untuk tetap menunggu. Nah, beliau sebagai pemimpinnya, ya, agen rahasia Rasulullah SAW. Ia yang mendekati pintu rumahnya Abu Rafi, lalu kemudian masuk. Dan hebatnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Atiq tidak dicurigai sama sekali. Entah seperti apa penyamarannya, ya. Summa tanaqa'a bi syai'in ka'annahu yaqdi hajatahu. Dia mendekati pintu berpura-pura seperti orang yang sedang buang hajat, ya, acting, ya, berbohong, ya. Jadi dalam perang untuk membunuh musuh itu boleh berbohong, boleh berakting, boleh macam-macam, terserah. Itu strategi, ya. Menipu musuh itu halal, berbohong kepada musuh halal dalam kondisi peperangan. Meskipun yang diperangi 1 orang, ya, pura-pura buang hajat, padahal tidak. Ya. Wa qad dakhala an-nasu fahatafa bihil bawwabu. Ya Abdullah, in kunta turidu an tadkhula fadkhul fa inni uridu an ughliqal baba. Setelah orang-orang masuk, ya, entah itu para pembantunya, ya, namanya juga orang kaya atau mungkin teman-temannya, penjaga pintu, ya, penjaga pintunya Abu Rafi, ya, orang yang kaya, berkata kepada Abdullah bin Atiq, kenal juga, ya, tapi tidak diketahui kalau Abdullah bin Atiq ini akan membunuh. Wahai Abdullah, kalau kamu ingin masuk, masuk saja, karena aku membantunya Abu Rafi akan segera menutup pintu. Ya. Qala Abdullah ibnu Atiq, fadakhaltu famakantu falamma dakhala an-nasu ughliqal babu summa allaqul aghliqu ala wadin.
Abdullah bin Atik menceritakan, setelah kejadian selesai beliau menceritakan, aku masuk bersembunyi. Ketika orang-orang sudah masuk, pintu ditutup, ya, para pembantunya menggantungkan kunci-kunci di sebuah tiang. Pembantunya banyak, rumahnya besar, ya, orang kaya. Abu Rafi ini orang kaya, tajir melintir. Faqumtu ilal aqlidi fa akhadtuha fa fatahtu al-baba wa kana Abu Rafi yasmuru indahu wa kana fi iliyatin lahu. Lalu aku berdiri, ya, Abdullah bin Atik menceritakan kisahnya. Aku berdiri mendekati kunci-kunci yang ada di tiang itu. Aku mengambilnya, diambil semua itu kuncinya. Sementara Abu Rafi, seorang Yahudi yang menjadi target pembunuhan, itu sedang ngobrol santai, berada di ruangan bagian atas, ada lotengnya, ya, loteng. Ya. Falamma dhahaba anhu ahlu samarihi su'idtu ilaihi. Ketika orang-orang yang menemani Abu Rafi ini sudah selesai urusannya, sudah pergi, aku pelan-pelan naik ke loteng untuk mendekati Abu Rafi. Faja'altu kullama fatahtu baban aghlaqtu alayya min dakhilin. Setiap aku masuk melalui pintu yang banyak, pintu pertama masuk, setelah masuk dikunci supaya gak ada orang masuk. Pintu kedua masuk dikunci dari dalam. Terus seterusnya. Qultu innal qauma law nadaru bi lam yasilu ilayya hatta aqtulahu. Abdullah bin Atik melanjutkan kisahnya, seandainya orang-orang itu mengetahui keberadaanku, mereka tidak akan bisa mengejarku karena kan dikunci. Aman. Sehingga aku bisa membunuh Abu Rafi. Fantahaitu ilaihi fa idza huwa fi baitin mudlimin wasatu iyalih la adri aina huwa minal baiti. Setelah aku mendekati Abu Rafi, ternyata Abu Rafi sudah berpindah ke sebuah rumah yang lainnya. Rumahnya besar, ya, bersekat-sekat, ke sebuah rumah yang gelap, dan sulit aku menentukan di mana dia berada, posisinya di sebelah mana. Ya. Jadi di Jazirah Arab dahulu, kalau sudah malam itu dimatikan, pelita itu dimatikan, lampu-lampu dimatikan. Akhirnya suara yang terdengar oleh Abu Rafi, man hadha, siapa ini, gitu ya. Kata Abu Rafi. Lalu kemudian Abu Rafi mendekati suara tersebut. Fahtadaitu nahwa sauti fa'adribuhu bisyaifi wa ana dahishun. Setelah mendekat dalam keadaan gelap, dengan cepat Abdullah bin Atik memukul dengan pedangnya. Ya. Fama agnaitu syai'an, tetapi pukulan pertama belum bisa merobohkan Abu Rafi. Wasoha, dia berteriak kesakitan karena panik. Faharajtu minal bait, aku keluar dari rumahnya Abu Rafi. Famakastu ghairu ba'idin, keluar tapi tidak jauh dari rumahnya Abu Rafi, ingin mengetahui kira-kira reaksinya seperti apa, masih aman atau enggak, gitu ya. Ternyata aman, tidak ada orang lain yang mendengar teriakannya Abu Rafi. Orang-orang sudah pada pulang. Ya, summa dakhaltu ilaihi, aku masuk lagi ke rumahnya. Ya. Lalu kemudian
Abdullah bin Atik berpura-pura bertanya, "Ma hadza sautu ya Aba Rafi?" Itu tadi suara apa Abu Rafi gitu ya. Pintar ini Abdullah bin Atik ini. Walaupun panik dia bisa mengontrol dirinya. Ya. Tadi suara apa Abu Rafi gitu. Sehingga Abu Rafi tidak curiga. Ya, padahal yang menjawabkan suara tadi ya Abdullah bin Atik. Kemudian dia menjawab, li ummikal wailu. Nah, ini ungkapan orang Arab kalau terkejut, ungkapannya seperti ini, li ummikal wailu, celaka ibumu. Nah, gitu ya. Orang Arab seperti itu. Sialan gitu ya, kira-kira kalau terjemahkan Indonesia. Sialan gitu ya. Inna rajulan fil baiti. Tadi ada orang laki-laki memukul saya. Dorobani qablu bisayfi, dengan pedang. Padahal Abdullah bin Atik yang mukul. Nah, inilah kecerdasan seorang Abdullah bin Atik, berpura-pura bertanya padahal dialah yang memukulnya karena gelap, nggak kelihatan. Setelah Abu Rafi ini tidak menaruh curiga sama sekali, fa adribu dorbatan ashintuhu. Aku memukulnya sekali lagi dengan pedang dan membuat terluka parah. Walam aktulhu, tapi belum mati. Ya, berarti sudah 2 kali ini kena sabetan pedang. Ya kan? Summa wada'tu di baba sayfi, lalu kemudian aku meletakkan ujung pedangku fi batnihi, menembus perutnya, hatta akhadha fi dhahrihi, sampai ke punggungnya. Ya. Jadi 3 kali. Fa araftu anni qataltuhu, dan sampai benar-benar aku yakin aku berhasil membunuh penjahat perang seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi. 3 kali tembas, 2 kali tembasan, yang ketiga ditusuk dengan pedang tembus ke punggungnya. Lalu tewaslah penjahat perang yang bernama Abu Rafi. Iftahil abwaba ya baba hatta intahaitu ila darajatin lahu wa wada'tu rijli wa ana ara anni qad intahaitu ilal ard fa waqa'tu fi lailatin mukmiratin fangkasarat saqi. Ya, karena masih gelap ya, masih malam, orang-orang tidak ada yang tahu, tinggal 4 agen rahasia yang sedang menunggu. Ya, memberikan komando, memberikan aba-aba, tolong bukakan pintu. Ya, sampai kemudian Abdullah bin Atik sampai di tangga rumah Abu Rafi. Ketika akan melangkahkan kakinya, dia merasa kakinya sudah sampai tanah padahal belum. Ya. Lalu kemudian istilah bahasa saya namanya kejeglong, ya. Atau bahasa Melayunya apa ya? Kejeglong. Jadi merasa sudah sampai tanah padahal belum. Ya. Melangkah kaget gitu, padahal masih di tangga itu karena gelap. Kejeglong apa ya? Bahasa Jawanya ya, bahasa orang Solo. Ya. Jadi merasa sudah sampai tanah padahal belum. Masih jauh tanahnya itu. Ya. Fan kasarot saki, sehingga kakinya patah, jatuh. Kakinya siapa? Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu. Ya. Yang lainnya kan menunggu 4 agen rahasia berjaga-jaga. Kalau ada kondisi darurat, yang 4 agen rahasia siap untuk membantu. Tapi yang mengeksekusi Abdullah bin Atik sendirian. Fa asabtuha bi imamatin, lalu aku membalut kakiku yang patah dengan sorbannya, imamah. Summang tolaktu hatta jalastu alal babi, aku berjalan tertatih-tatih duduk di dekat pintu. Fakultulah abrahul lailata hatta a'lama aqatalahu,
aku tidak akan meninggalkan rumahnya Abu Rafi sampai benar-benar esok hari aku melihat dia benar-benar telah mati. Jadi ditunggu ya, sampai subuh ya. Falamma sohadiku, ketika ayam jantan berkokok ya, di Jazirah Arab juga banyak ayamnya, bukan hanya di kita, kukuruyuk gitu ya. Qaman na'i ala suri, seorang pembantu yang menjaga bentengnya Abu Rafi berteriak ya, ala inna Abu Rafi tajiru ahli Hijaz qad kutila ya. Ketahuilah Abu Rafi, seorang pedagang kaya penduduk Hijaz, telah mati ya. Famtalaqtu ila ashabi, maka aku pergi menuju para sahabatku, fakultu, dan berkata, an-najah, kalian selamat ya, aman gitu ya. Faqad qatalallahu Abu Rafi, sungguh Allah telah memberikan pertolongan ya, kepada aku, berhasil membunuh penjahat perang seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi ya. Fantahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddastuhu, kemudian aku datang kepada Nabi dan menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan, patah kakinya ketika menuruni tangga, menyangka sudah sampai tanah padahal belum, kejeglong. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, uksud rijlaka, luruskan kakimu. Kata Rasulullah, fabasattu rijli. Abdullah bin Atik menceritakan, lalu aku menuruti perintah Rasulullah, meluruskan kakinya. Famasahaha, Rasulullah mengusap kakinya Abdullah bin Atik yang patah tadi. Faka'annaha lam ashkuha, seketika itu pula menyambung kembali tulangnya, sembuh seketika itu pula dan hilang rasa sakitnya. Hadihi riwayatul Bukhari, ini berdasarkan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah ini ya, kisah pembunuhan gembong Yahudi yang bernama Abu Rafi yang berada di Khaybar, berhasil dibunuh oleh seorang Abdullah bin Atik yang ditemani 4 agen rahasia lainnya, dan beliau mengalami patah tulang, kemudian diusap dengan tangannya Rasulullah SAW. Ini juga menjadi mukjizat Rasulullah SAW yang disaksikan oleh Abdullah bin Atik. Secara medis kan mustahil ya, hanya diusap saja kok bisa nyambung, itu kan mustahil, kecuali itu mukjizat. Pelajaran yang kedua, diperbolehkan meminta izin kepada penguasa muslim untuk membunuh tokoh kafir yang memiliki track record kejahatan perang kepada kaum muslimin. Boleh ya. Ketika diizinkan boleh ya. Itu sama saja dengan perang, karena di antara rukun jihad harus ada izin dari ulil amri. Tanpa izin dari ulil amri, rukun jihadnya belum terpenuhi. Jadi jihad itu nggak bisa, ilegal itu nggak bisa ya. Pelajaran yang ketiga, kisah ini juga menjadi dasar negeri Islam itu harus punya agen rahasia, agen intelijen yang punya kemampuan, kecerdasan ya. Dan juga ketika perang itu diperbolehkan berbohong kepada musuh. Abdullah bin Atik tadi kan berakting, pura-pura bertanya itu suara siapa, padahal dia sendiri. Pelajaran yang keempat, suku Khazraj melihat sahabat dari suku Aus berhasil membunuh tokoh Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf
dan itu adalah prestasi suku Khazraj ya, ingin meniru suku Aus. Mereka mengamalkan sebuah ayat yang sering dibaca oleh para MC, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal. Jadi membunuh penjahat perang ini termasuk amalan yang dicari oleh para sahabat. Kalau kita mampu ya, diizinkan oleh presiden untuk membunuh Perdana Menteri Israel, silakan kalau mampu ya. Jadi agen rahasia kalau diizinkan. Kemudian aktivitas militer yang kedua, karena mab'asu hadhihi syariati fi dzil qa'dati au dzil hijjati sanata khamsin, yaitu pengiriman pasukan kecil di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah pada tahun kelima. Walamma faragha Rasulullah SAW minal ahzab wa Quraidata akhadha yuwazihu hamalatin ta'dibiyatan ilal qabaili wal a'rab. Setelah Rasulullah SAW selesai menghadapi perang Ahzab, perang melawan 10.000 tentara kafir, dan perang menumpas Yahudi Bani Quraidah, beliau mengirim beberapa pasukan untuk menertibkan kabilah-kabilah Arab Badui yang susah diatur orangnya. Orang-orang Badui dari dulu sampai sekarang itu sangat sulit diatur. Bahkan polisi pun nggak mau berurusan biasanya. Ya, urusannya panjang. Alladzina lam yakunu yaskununa lil amni wassalami illa bil quwwatil qahirah. Orang-orang Arab Badui yang mereka suka berpindah-pindah, ya, tidak mau kompromi, tidak mau hidup damai, ya, kecuali kalau dipaksa dengan senjata baru mereka tertib. Kalau dengan lesan nggak cukup, harus dikirim beberapa tentara baru mereka mau diatur. Ya. Itu watak orang-orang Arab Yahudi, orang Arab Badui, ya. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kemudian aktivitas militer yang ketiga, Sariyatu Muhammad ibni Maslamah, pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Wa kanat awwala sariyatin ba'dal firaghi minal ahzab wa Quraidah, wa kana adadu quwwati hadhihi sariyati salasina rakiban. Pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah berjumlah 30 orang. Dikirim oleh Rasulullah SAW. Taharrokat hadhihi syariatu ilal Qurotoi bina khiyati Doriyata bil Bakaroti bin Ardi Najd. Dikirim menuju daerah Najd. Kira-kira ditempuh 7 hari perjalanan dari Madinah. Wa baina Doriyata wal Madinah sab'u layali. Ya. Untuk apa? Taharrokat asra layalin khalawna minal muharrami sanata sitin hiya ila bani Bakri bin Kilab, yaitu untuk menumpas orang-orang yang sering menyerang kaum muslimin di daerah pedalaman Bani Bakr bin Kilab. Falamma agharat alaihim harabu, ketika 30 tentara Islam dikirimkan, orang-orang yang suka menyerang kaum muslimin melarikan diri. Ya. Jadi mereka suka bikin kekacauan, ya, di jalan, di pasar, di mana-mana. Fastaqul muslimuna na'aman wa sya'an wa qadimul madinata lailatan baqiyat minal muharram. Kaum muslimin menggiring ternak, unta dan kambing mereka. Orang-orangnya pergi, ya, unta dan kambingnya jadi harta ghanimah. Ya. Dan kelanjutannya insyaallah taala akan dibacakan di pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah tinggal sedikit lagi, tanggung
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.